Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sari Rahman, berasal dari kelas B dengan NIM 2109025011021. Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan melakukan final dari mata kuliah pengantar bisnis. Jadi, banyak perusahaan upaya inovasi biasanya diapresiasi hanya bila hasilnya sukses. Adapun perusahaan yang mempenaltikan upaya inovasi yang hasilnya gagal, sehingga karyawannya melihat bahwa upaya inovasi bisa membahayakan karirnya. Hal ini mengkhawatirkan karena banyak riset menunjukkan bahwa probabilitas kesuksesan sebuah ide inovasi lebih rendah dari probabilitas kegagalannya. Masyarakat memiliki pola pikir yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Berbagai inovasi serta ide akan selalu berkembang dan bervariasi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya penjajah makanan dan bervariasi yang mereka tawarkan di setiap kota. Makanan adalah contoh umum yang mudah menjadi sebuah tren. Hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengembangkan inovasi dalam berwirausaha. Sebuah inovasi dan kreativitas tak selalu terpaku pada suatu hal, dan jika produk yang ditawarkan memiliki nilai lebih di mata masyarakat, produk tersebut tentu akan semakin naik nilai jualnya. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktek, atau objek maupun benda yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa, dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien. Selanjutnya, istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Kata inovasi atau innovation berasal dari bahasa Inggris, yaitu to innovate, yang artinya membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Selanjutnya, ciri-ciri inovasi. Yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus, artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Yang ketiga, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Yang keempat, inovasi yang digunakan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, jenis inovasi menurut Henderson dan Clark. Berdasarkan bentuk pengaplikasiannya, inovasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, inovasi produk atau product innovation, yaitu inovasi dalam pemunculan produk baru. Yang kedua, inovasi dalam pelayanan atau service innovation, yaitu cara baru dalam bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan. Yang terakhir yang ketiga, inovasi proses atau process innovation, yaitu sebuah cara baru untuk membuat proses dalam menghasilkan produk atau jasa menjadi lebih ekonomis.
Sementara itu, berdasarkan tingkat kebaharuannya, inovasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, inovasi inkremental, yaitu inovasi dengan cara meningkatkan komponen yang sudah ada. Dengan kata lain, bahwa inovasi inkremental menekankan pada peningkatan bukan perubahan. Yang kedua, inovasi radikal, yaitu inovasi dengan melakukan perubahan secara keseluruhan baik komponen maupun sistem yang ada. Yang ketiga, inovasi modular, yaitu inovasi dengan melakukan perubahan pada komponen, namun sistem yang digunakan tetap. Yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah inovasi arsitektur, yaitu inovasi dengan melakukan perubahan pada sistem yang sudah ada dengan cara baru dan meningkatkan komponen yang ada di dalamnya tanpa harus mengubahnya. Sedangkan inovasi dalam sektor publik, terdapat beberapa jenis inovasi yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama, inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan atau desain produk-produk jasa dan proses-proses produksi, termasuk pembangunan, penggunaan, dan adaptasi teknologi yang relevan. Yang kedua, inovasi delivery, termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan, atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus. Terus yang ketiga, inovasi administratif dan organisasional, termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi supplier. Yang keempat, inovasi konseptual. Dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan strategi, dan rasional baru. Dan yang terakhir atau yang kelima, inovasi interaksi sistem, yaitu cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi lain. Selanjutnya, adapun komponen menurut Saud, yaitu yang pertama, inovasi yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Yang kedua, saluran komunikasi, yaitu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada orang lain atau penerima. Saluran komunikasi yang digunakan disesuaikan dengan kuantitas penerima. Yang ketiga, jangka waktu, yaitu proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya inovasi yang ada. Pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Yang terakhir yaitu adalah sistem sosial, adalah kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ada 5 tahapan proses inovasi, yaitu yang pertama, tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan. Dalam tahap ini, seseorang belum memiliki informasi yang lengkap mengenai inovasi. Oleh karena itu, inovasi perlu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Yang kedua, tahap persuasi. Pada tahap ini, individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi secara detail mengenai inovasi. Dalam tahap ini akan muncul rasa menyenangi atau tidak senang terhadap inovasi, di mana rasa senang atau tidak senang tersebut dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini,
individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Selanjutnya tahap keempat, yaitu tahap implementasi. Pengguna inovasi akan menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu. Tahap ini merupakan tahap di mana pengadopsi akan mengambil keputusan untuk mengadopsinya terus-menerus hingga menjadi sebuah rutinitas atau hanya diimplementasikan sementara waktu. Tahap yang terakhir adalah tahap konfirmasi. Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari penguatan terhadap keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi, atau malah sebaliknya, yang awalnya menerima kemudian berhenti atau menolak inovasi dengan alasan-alasan tertentu. Dalam tugas 10 ini, setiap kelompok kita disuruh untuk membuat kesimpulan masing-masing. Jadi, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok tersebut. Kesimpulan kelompok 1, yaitu sumber daya manusia adalah komponen penting dalam wirausaha karena berpengaruh dalam berjalannya suatu kewirausahaan. Apabila sumber daya manusia itu tidak komputer, maka dapat membuat suatu program tidak berjalan dengan baik. Sementara jika sumber daya manusia kompeten, maka program akan berjalan dengan baik. Tetapi dalam memilih sumber daya manusia, kita melihat keterampilan atau kemampuan seseorang. Ada beberapa keterampilan suatu wirausaha, yaitu yang pertama keterampilan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan terbaru. Yang kedua, keterampilan analitis atau kemampuan berpikir kritis. Keterampilan meneliti dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang ketiga, keterampilan komunikasi atau kemampuan menjelaskan potensi kepada investor dan hubungan yang baik dengan banyak orang. Yang keempat, keterampilan manajemen keuangan atau mengatur keuangan. Yang kelima, keterampilan memimpin atau kemampuan mengatur jalannya sebuah usaha. Yang keenam, keterampilan marketing atau kemampuan memasarkan produk. Terus yang ketujuh, keterampilan perencanaan strategi, yaitu kemampuan mengelola kegiatan usaha. Selanjutnya, strategi pengembangan sumber daya manusia di suatu perusahaan tertentu. Yang pertama, dengan melakukan pelatihan untuk mengembangkan individu. Yang kedua, pendidikan untuk meningkatkan kerja. Yang ketiga, pembinaan untuk para karyawan lebih memahami aturan perusahaan. Yang keempat, rekrutmen untuk mendapat sumber daya manusia. Yang kelima, mengadakan perubahan sistem sebagai antisipasi jika muncul ancaman sekaligus peluang dari eksternal. Yang keenam, kesempatan untuk menyalurkan ide sehingga karyawan merasa lebih dihargai. Yang ketujuh, penghargaan untuk memberi kepada karyawan yang memiliki kemampuan khusus sehingga meningkatkan semangat karyawan yang lain untuk berkontribusi. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok 2. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Nilai hakiki dari jiwa wirausaha adalah percaya diri,
berorientasi tugas dan hasil, keberanian mengambil risiko, berorientasi ke masa depan, kreativitas, dan inovasi kewirausahaan untuk menciptakan dan menyediakan produk yang bernilai tambah melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas dan inovasi, serta kemampuan manajemen untuk mencari dan membaca peluang. Peran kewirausahaan yaitu memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Menumbuhkan jiwa bagi wirausaha di kalangan mahasiswa mulai dari menjadi seorang mahasiswa atau pebisnis merupakan salah satu langkah tercepat mencapai sukses dan menjadi kaya. Selanjutnya, kesimpulan kelompok 3. Tujuan wirausaha adalah membudayakan perilaku, sikap, dan semangat berkemampuan dalam berwirausaha. Syarat menjadi wirausahawan: yang pertama, punya visi dan misi yang jelas. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, menerima semua masukan. Yang keempat, tidak boleh gengsi. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Yang keenam, pandai memanfaatkan. Yang terakhir atau yang ketujuh, tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Selanjutnya, cara meningkatkan jumlah wirausaha. Yang pertama, memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Yang kedua, memiliki kecepatan melihat peluang. Yang ketiga, pelajari kisah-kisah sukses. Yang keempat, modal. Yang kelima, fokus dalam berwirausaha. Yang keenam, memiliki kemampuan menjual. Selanjutnya, kesimpulan kelompok 4. Pada dasarnya, sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha dewasa ini. Masyarakat memiliki pola pikir yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Adapun proses melakukan inovasi yaitu berpikir kreatif, mengambil ide dari hal sekitar, menjalin feedback dari konsumen, mengikuti perkembangan, serta berani mengubah Dari sisi kreatif ini, kita dapat belajar berbagai hal yang paling mendasar tentang semangat inovasi yang dimiliki seseorang sehingga terwujud suatu bisnis. Adapun manfaat dari menyebarkan semangat untuk berinovasi seperti lebih fokus dalam menjalankan bisnis, mampu berpikir secara rasional, otak lebih cemerlang sehingga merangsang lahirnya ide kreatif dan masih banyak lagi. Terakhir, tips dalam menebarkan semangat untuk berinovasi dapat dilakukan dengan cara memiliki goals atau tujuan yang nyata. Selalu mematok kesuksesan seseorang pengusaha sebagai contoh hidup. Ikut ke dalam komunitas pengusaha dan masih banyak lagi. Kemudian adapun kesimpulan kelompok 5. Seseorang yang berorientasi pada tugas dan hasil artinya selalu mengutamakan tugas atau pekerjaan untuk memperoleh hasil yang baik, di mana dari pernyataan ini bisa diketahui pula ciri kewirausahaan, yaitu memiliki keinginan untuk selalu berprestasi, bekerja keras, bertanggung jawab pada hasil atau output yang sudah dibebankan kepada mereka. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketenangan, dan kerja keras.
di mana para usaha memperoleh peluang tersebut apabila ada inisiatif dan perilaku inisiatif biasanya didapatkan dari pelatihan dan pengalaman serta pengembangannya. Diperoleh dengan cara disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan tentunya dengan semangat berprestasi. Yang terakhir adalah kesimpulan dari kelompok 6. Seorang wirausaha harus berani mengambil risiko, karena risiko merupakan tantangan untuk mencapai kesuksesan. Karena tanpa adanya risiko, maka dia tidak akan pernah berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Sekian dari tugas video final saya. Bila ada kesalahan kata, maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.